Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung terletak di Jalan Flamboyan nomor 40, Kota Semarapura. RSUD Klungkung merupakan destinasi utama fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Klungkung dan sekitarnya. RSUD di Bali. RSUD Kabupaten Klungkung sebelumnya adalah sebuah barak penampungan pengungsi korban letusan Gunung Agung pada tahun 1963. Setelah fungsi sebagai barak selesai oleh pemerintah Provinsi Bali, difungsikan sebagai rumah sakit umum daerah. RSUD Kabupaten Klungkung merupakan pilihan masyarakat terbaik karena di Kabupaten Klungkung sudah ada 3 rumah sakit, 2 rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit daerah, sehingga kita berharap ke depan rumah sakit daerah inilah yang terutama menjadi pilihan masyarakat. Adapun misi dari RSUD Kabupaten Klungkung adalah 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, yang kedua adalah mengembangkan manajemen rumah sakit yang profesional, kemudian yang ketiga adalah misi mengembangkan pusat layanan kedaruratan di Bali Timur sehingga menjadi rujukan bagi rumah sakit di sekitarnya. Sesuai dengan visi dari Kabupaten Klungkung, yaitu Klungkung yang unggul dan sejahtera, maka visi dari RSUD Kabupaten Klungkung adalah memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan unggul dalam pelayanan kedaruratan di Bali Timur. Unggul dalam pelayanan kedaruratan karena secara geografis itu RSUD Kabupaten Klungkung sangat strategis dan wilayah yang berseberangan dengan lautan, ada di kepulauan juga rawan terhadap bencana, sehingga kita akan mengembangkan rumah sakit Klungkung ini unggul dalam pelayanan kedaruratan. Dan ke depan diharapkan rumah sakit ini akan berkembang naik levelnya atau statusnya sesuai dengan kemajuan pelayanan yang dilaksanakan. Rumah Sakit Umum Klungkung harus sesegera mungkin ya menjadi tipe B. Tujuan daripada kita secepatnya ingin melakukan perubahan untuk menjadi tipe B ini tentu tujuan kita pelayanan terbaik pada masyarakat, itulah tujuan akhir kita. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung, harapan saya tidak ada batas waktu dan tidak ada batas jarak. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan kesehatan itu tidak sampai terhenti dan tidak sampai tersendat,
kita berupaya untuk melengkapi semua sarana-prasarana, dan yang paling penting adalah meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit Umum Klungkung. God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And if quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, this ain't on the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Dokter, kenapa ya anakku suka banget gumoh, dia suka banget ngeluarin ASI yang abis diminumnya. Aku kan jadi panik, dok. Well, Mami, kita kenalan dulu ya. Gumoh atau reflux adalah suatu proses pengeluaran minuman atau makanan dari saluran cernanya dan terjadi secara involunter. Kenapa sih bisa terjadi gumoh?
Nah, saluran cerna pada bayi itu kan masih dalam proses pendewasaan ya, jadi biar dia jadi berfungsi secara baik, dia perlu waktu. Salurannya masih kecil, ukuran lambungnya, volumenya juga masih kecil. Selain itu, pembatas antara kerongkongan dengan mulut itu kan harusnya ada kayak pintunya gitu, dan pintunya itu belum terlalu berfungsi secara maksimal. Akibatnya, kalau misalnya volumenya terlalu banyak atau misalnya karena gravitasi, akibatnya bayi akan mengeluarkan minuman yang baru saja diminumnya. Terus gimana dok? Kan saya jadi panik. Masa dia habis minum dia keluarin semua minumannya? Tahu nggak sih mam? Ternyata 80% bayi yang sehat mengalami gumoh minimal 1 kali dalam sehari. Asalkan anak Anda tidak mengalami penurunan berat badan, anaknya tumbuh dengan baik, berat badannya naik secara teratur dan cukup, kemudian anaknya tidak rewel, sebenarnya gumoh tersebut masih aman. Kapan gumoh akan menghilang? Biasanya itu bisa terjadi sampai umur 6 bulan dan biasanya akan menurun perlahan sampai pada saat usia 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun masih sering mengalaminya, sebaiknya Anda periksakan ke dokter. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi gumoh, dokter? Yang bisa kita lakukan, yang pertama, berikan ASI secara eksklusif. Tahu nggak sih mam, ternyata anak-anak yang menerima ASI eksklusif biasanya mengalami regurgitasi atau reflux itu lebih sedikit dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian, setiap sehabis meminumkan atau memberikan ASI atau susu pada bayi, selalu sendawakan bayi sebelum posisikan kembali misalnya ditidurkan. Kemudian berikan volume yang cukup dan berikan jarak antar pemberian ASI tersebut. Posisikan kepala bayi selalu tegak pada saat pemberian minum dan apabila ditidurkan, tinggikan posisi kepala sekitar 45-60 derajat untuk mencegah terjadinya gumoh. Perhatikan juga ukuran dot, jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar yang bisa berakibat volume yang masuk pada si bayi ada terlalu berlebihan dan akibatnya akan menjadi gumoh. Jadi, kapan ke dokter, dok? Nah, apabila gumoh terjadi dan menetap lebih dari 1 tahun, jangan tunda lagi, segera ke dokter. Apabila regurgitasi terjadi setiap sehabis minum dan volumenya sangat banyak, segera bawa anak Anda ke dokter juga. Juga jangan lupa, apabila berat badannya itu tidak naik terus-menerus karena gumoh yang berlebihan, jangan tunda lagi, segera ke dokter. Juga apabila anak Anda sangat rewel, tidak mau minum, bahkan tampak sesak dan pucat, segera periksakan anak Anda ke dokter. Stay healthy! Sama itu saya hormati Pak Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kasus yang kami rawat berjumlah 898 kasus COVID-19, di mana 560 pasien adalah konfirm dan 338 orang suspek. Jadi angka kesembuhan untuk kasus konfirm mencapai 95% dan angka kematian untuk kasus konfirm berjumlah 19 orang yang bukan hanya berasal dari Kabupaten Klungkung. Terkait dengan lab PCR yang memang menjadi hambatan kami selama ini, bahwa di awal-awal kita harus mengirim persediaan atau sampel swab ke Denpasar. Kemudian kita dialihkan ke Rumah Sakit Bali Mandara, juga di situ numpuk juga, sehingga rata-rata 3-4 hari baru keluar hasil. Kemudian sempat juga dibawa ke lab kesehatan, awalnya 2 hari selesai, tapi di situ numpuk juga, akhirnya juga sama 3-4 hari keluar. Nah, dengan lobby dari Bapak Bupati kepada Gubernur dan BNPB, berhasil mendapatkan bantuan melalui Dinas Kesehatan Provinsi, bantuan alat PCR, 2 item besarnya, yaitu alat extraction dan ekstraksi otomatis dan alat PCR-nya. Setelah kemarin sudah dilakukan dicoba dengan kapasitas terpasang 96, namun dengan 1 shift bisa dioptimalkan
hingga 100-an. Tapi kalau mudah-mudahan tidak ya, kalau seandainya nanti sampling meningkat ya, karena ini adalah lab PCR 11 yang ada di Provinsi Bali, lab ke-7 yang dimiliki pemerintah. Jadi dan mungkin baru untuk Bali Timur baru lab di RSUD Klungkung ini yang pertama. Jadi sehingga kita bisa saja nanti menerima sampel dari Gianyar, Bangli dan Karangasem. Acara selanjutnya sambutan Bapak Bupati Klungkung. Dengan hormat Bapak Bupati di Bali, yang saya hormati Ibu Kades Kesehatan, Pak Kalak BPD, Pak Direktur Rumah Sakit beserta jajaran semua. Baru saja Pak Direktur sudah menyampaikan terkait dengan lab PCR yang sebentar lagi akan saya resmikan penggunaannya. Tentu ini merupakan proses atau situasi yang kita alami yang mengharuskan kita bahwa untuk mengatasi masalah itu kemarin Pak Direktur, saya dan DPR juga sama-sama mengusulkan untuk menyiapkan lab PCR ini. Bagaimana pada waktu itu kita sudah menyiapkan anggaran ya 2,8 miliar, sehingga nantinya permasalahan yang sedang kita hadapi ini bisa kita tuntaskan dalam waktu singkat. Tapi saya paham bahwa menyiapkan ruangan seperti ini tidak mudah, ya. Nah, tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua harus bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali karena beliau sudah membantu kita alat PCR ini sehingga permasalahan kita di Klungkung bisa segera diatasi. Kemudian yang berikutnya, setelah alat ini ada, ini yang paling penting, bahwa harapan daripada pemerintah pusat, mungkin BNPB, ya. Jadi perintah dari Pak Gubernur dan Pak Sekda juga sering menyampaikan bahwa setelah ini maka tracing, ya, itu agar diperketat. Nah, tentu kita kadang-kadang sedikit dilema ya. Kalau tracing banyak, nanti positifnya juga mungkin akan banyak sehingga daerah kita akan kelihatan zona merah. Di sana biasanya diumumkan kita, ini Klungkung kenapa merah kepala kerja, karena kita tracingnya banyak. Nah, tentu menyikapi hal ini kita juga tidak boleh mensiasati terlalu berlebihan nanti. Tapi pemerintah juga termasuk pemerintah pusat juga bisa arif. Kenapa Klungkung bisa merah nanti bisa banyak? Ya karena kita tracingnya banyak. Mudahan COVID ini segera bisa berlalu. Nah, pemanfaatan alat ini tidak boleh berhenti hanya untuk menangani COVID. Nah, Pak Direktur kemarin sempat sampaikan bisa juga nanti untuk HIV, untuk virus-virus yang lain. Nah, nanti yang menangani ini tentu harapan saya kata inovasi itu harus ya dimunculkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai alat ini yang harganya 2,8 miliar ini nanti hanya berlaku saat COVID saja, tapi juga berlaku pasca untuk kebutuhan-kebutuhan pemeriksaan lab lainnya nanti. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan alat ini. Jadi alat ini ada nanti, maka segala persyaratan yang harus kita lakukan terkait dengan COVID ini jangan sampai memerlukan waktu lama. Ya, kesigapan SDM, ya kesigapan perangkat-perangkat yang ada pendukungnya itu perlu harus dilakukan dengan baik, dan manajemen juga ya tolong dijaga alat ini dengan baik bersama yang sebagai operatornya sehingga ini bisa bermanfaat. Yang paling penting lagi adalah mudah-mudahan COVID sebentar bisa berlalu sehingga pasca COVID ini tentu lab ini akan digunakan untuk keperluan-keperluan lain terkait dengan virus ya, terkait dengan virus.
Ya, rencana kita mungkin kita mulai dari pegawai negeri, TNI, Polri sudah jalan. Kemudian masyarakat juga begitu, nanti mungkin tracingnya lebih besar. Saya berharap begini. Kadang-kadang kan ini sudah 7 bulan ya berjalan, 8 bulan berjalan. Jadi masyarakat tidak usah khawatir kalau nanti harus di swab, ya. Jangan khawatir, artinya bahwa hampir 99,9% lah kalau orang positif itu pasti sembuh. Psikologi yang turun tiba-tiba, ya ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi alat inilah nanti ya agar tidak menunggu terlalu lama, dan yang lain lagi bahwa selama ini kan kita sering nih nangani pasien harus swab nunggu lama, atau ada orang yang kita tracing positif awalnya nunggu swab berikutnya harus nunggu sampai 6 minggu, jangan-jangan mereka sudah sembuh duluan kan gitu. Nah, dengan alat ini harapan kita mungkin nunggunya sampai 6 jam, tidak sampai 1 hari itu bisa selesai. Tes itu kurang lebih 6 jam selesai ya. Pun pasien datang, nah itu 6 jaman selesai. Kita mulai dari awal sekali dia masuk, kemudian kita preparasi sampel, preparasi reagen, habis itu ekstraksi reagen, habis itu pemeriksaan amplifikasi PCR-nya kurang lebih butuh waktu 6 jam.